Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Dimanapun suara kami didengar, kami berdoa, ya Tuhan, minta berkat-Mu. Berkatilah siaran malam ini dari awal sampai pada tamatnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah fokus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita meneladani Tuhan Yesus. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Fokus, itulah tema atau judul untuk khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kalau kita berbicara tentang fokus, ada dua contoh yang kami mau angkat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam dunia usianya tidak terlalu panjang, tapi Tuhan Yesus mencapai target. Tahukah kita usia Tuhan Yesus di dalam dunia ini cuma 33,5 tahun. Tapi seluruh apa yang diprogramkan dari sorga, semuanya terlaksana dengan sempurna. Percaya atau tidak, salah satu penyebab utamanya, Tuhan Yesus hidup dalam fokus. Contoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau kita baca dalam Alkitab kita, pada awal pertobatannya, Rasul Paulus termasuk rasul yang muda. Tetapi walaupun dia rasul yang muda, pada akhirnya dia bisa mengejar rasul-rasul yang lain. Bahkan kalau kita teliti Alkitab kita, dia lebih banyak membawa jiwa dan mendirikan jemaat untuk Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah fokus. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, Paulus berkata, kalau aku hidup tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV di malam hari ini. Yang pertama yang kami mau bagikan, tetapkan
menetapkan tujuan. Itu yang pertama. Mari kita lihat Alkitab kita sekali lagi, ayat yang ke-26-nya. Dikatakan dari 1 Korintus pasal yang ke-9, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini dikasih dua contoh. Yang pertama adalah berlari, yang kedua adalah petinju. Kalau kita berlari tanpa tujuan, kami mau katakan tidak akan pernah keluar jadi pemenang. Yang ada adalah keletihan dan kelelahan. Demikian juga petinju, tidak ada petinju yang berhasil menang dengan gaya pendekar mabuk asal pukul, tetapi semuanya direncanakan. Contoh, para atlet kalau mau berlari, mereka berkata pada awalnya, ya, tidak perlu terlalu kencang, tapi sudah melihat fokus, ya, mulai lari sekencang-kencangnya. Itu strateginya. Dan para petinju juga tidak jauh berbeda. Mereka merancang dulu, mereka memetakan titik-titik lemah daripada lawan mereka dan mulai menetapkan fokus sasaran yang harus ditempuh. Haleluya. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kenapa kita perlu menetapkan tujuan? Jawabannya sederhana aja, waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan, bahkan waktu mesti dipertanggungjawabkan. Karena itu kita perlu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan itu tugas kita, dan firman Tuhan yang menjadi acuannya, menjadi petunjuknya waktu kita menetapkan tujuannya. Lakukanlah itu dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita tidak biasa-biasa, tapi kita akan bertumbuh dan akhirnya rupa Kristus semakin jelas dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu kami mau menantang kita. Mari kita hidup fokus. Kami mau tekankan buat kita, siapapun kita, dari strata manapun kita datangnya, kita perlu tahu bahwa untuk waktu tidak ada dispensasi. Tuhan memberikan kita 1 hari 24 jam berpulang kepada kita. Kita nggak bisa bilang kepada waktu sebentar jangan jalan. Karena itu tetapkanlah tujuan. Orang dunia saja berkata orang yang fokus adalah orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Orang yang fokus itu orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, kalau Yesus fokus sehingga pada akhirnya mencapai tujuannya, dan Paulus juga fokus karena itu dia bisa maksimal, kami mau ajak kita, mari kita bertobat dari kehidupan yang membias. Kadang-kadang kita bukan tidak punya potensi, tapi hidup kita membias kemana-mana, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Kalau itu terjadi, kami mau katakan, jangan salahkan siapapun. Yang diperlukan adalah pertobatan yang sejati. Dan memulailah dengan benar. Karena kami percaya, kalau ini kita lakukan, ada harapan kita untuk mencapainya. Jadi fokus, yang pertama tetapkan tujuan. Yang kedua, kami ingin kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Secara pribadi kami suka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini lugas. Ya.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Fokus. Yang pertama, tetapkan tujuan. Untuk menetapkan tujuan, saudara dan saya lah yang harus melakukannya. Dan firman Tuhan menjadi acuannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan tentang fokus, selain kita perlu punya tujuan, yang kedua ini penting, kita harus jadi orang yang tekun. Ketekunan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Kita boleh tidak tahu apa-apa dalam kehidupan ini, tapi kalau kita mau tekun dan terus bertekun, kita akan ahli dalam bidang kita. Luar biasa. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Pilihlah untuk mempraktekkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Engkau boleh tidak tahu apa-apa, tapi kalau engkau mau bertekun dan terus tekun, kami ulangi, kita akan ahli dalam bidang kita. Dan Alkitab luar biasa mengajarkan kepada kita, kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kebanyakan kita punya fokus, kita ya dalam hidup ini ada tujuan, tapi kenapa ya saudara dan saya hidupnya mencari angin, tidak dapat apa-apa? Jawabannya sederhana aja, kita nggak mau tekun. Kekristenan tidak pernah mengajar jalan pintas. Dan dalam Alkitab tidak ada jalan pintas. Yang ada, kekristenan mempercayai proses. Alkitab katakan benih itu jatuh. Jatuh, mati. Mati, tumbuh. Tumbuh, baru berbuah. Haleluya. Proses. Nggak ada jalan pintas. Tekunlah. Saya tidak pernah menyesal jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Kami pastikan masalah berhasil atau tidak, itu tidak ditentukan kita dari bangsa mana atau suku mana. Tapi itu ditentukan dari kehidupan kita. Apakah kita mau tekun atau tidak? Kebanyakan kita tidak mau tekun. Kami mau ajak kita tekunlah. Terus, kalau belum berhasil hari ini, ayo koreksi kenapa kita gagal. Sesudah kita menemukannya, ayo kita perbaiki dan coba lagi. Mungkin saudara berkata, Pak Ara sampai kapan? Sampai berhasil. Mungkin saudara berkata, Pak pasti tidak. Kami mau katakan, orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Tuhan gak mungkin berdusta. Nyawanya saja dia beri bagi kita. Kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa engkau beli, yang tidak bisa engkau bangun, Yesus karuniakan itu kepada kita. Yang dibutuhkan adalah tunduk kepada Tuhan, lakukan firman-Nya. Tadi kami memberikan pendahuluan dengan memberi contoh tentang Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Orang-orang yang jelas-jelas punya fokus dalam hidupnya. Kalau itu kebenarannya, mari mulailah. Kalau ini kita lakukan, ada harapan kita akan mencapainya. Tapi kalau kita terus menunda, tidak mau mengeksekusi dan tidak mau bertindak, sampai kapanpun kita nggak pernah jadi apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi perlu fokus. Dan untuk fokus, tetapkan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tekun. Percaya atau tidak, ketekunan kunci keberhasilan, kunci pertumbuhan,
kunci kemajuan. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita dekat dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kami ingin kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Mari kita lihat Alkitab kita, biar firman ini memberkati setiap kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang kami mau tekankan dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima tentang fokus. Kalau kita mau fokus dalam hidup ini, tetapkan tujuan. Jadi anak Tuhan yang tekun. Yang ketiga, perlu penguasaan diri. Perlu penguasaan diri. Kami kasih contoh. Bagaimanapun kita harus akui bahwa dunia punya kekuatan untuk menarik kita sehingga kita membias. Alkitab jelaskan dengan jelas dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kami mau tekankan kita perlu penguasaan diri. Kuasai diri kita. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semua berguna. Kalau engkau tahu hal itu bisa menggagalkan fokus kita, tegaslah untuk hal-hal yang menghambat untuk kita fokus dalam kehidupan ini. Bayarlah. Haleluya. Ke sorga gratis, kasih karunia daripada Tuhan, pemberian waktu kita percaya pada Yesus. Tapi untuk hidup fokus ada harga yang harus kita bayar. Kita mesti berani menolak setiap ajakan, tawaran daripada dunia. Haleluya. Kami pastikan dunia sedang membuat permainan. Ya, kami mau tekankan buat kita, jangan ceburkan dirimu dalam permainan itu. Sehingga saudara dan saya hidupnya cuma mutar-mutar, terus mutar-mutar. Waktu berlalu, hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, tanpa ada yang kita kerjakan. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan tiba saatnya kita tidak akan dapat bekerja lagi. Eksekusi waktumu. Haleluya. Kami mau katakan, kita mesti belajar menguasai diri. Semua yang merongrong kita untuk kita bisa fokus, saudara harus berani menolaknya. Tolak itu. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan lihat Yesus akan dipermuliakan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Cek apa yang kami katakan. Totallah, jumlahlah waktu dari Tuhan Yesus. Berapa lama dia mengajar, berapa lama dia berkhotbah, berapa lama dia mendoakan orang sakit, dan berapa lama dia bersama murid-muridnya. Ya, kami mau katakan paling banyak hidupnya adalah bersama dengan murid-muridnya. Kenapa? Ya, fokus. Dia tahu satu kali dia akan meninggalkan dunia ini. Dia tahu ya bahwa murid-muridnya lah yang akan meneruskan tugasnya. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau miss the target. Tidak mau memboroskan waktu kepada hal yang kurang penting. Cek, coba jumlahkan waktunya. Mendoakan orang sakit, iya, berkhotbah. Coba jumlahkan. Paling banyak bersama dengan murid-muridnya. Waktu dia bersama murid-muridnya, di situ terjadi proses belajar mengajar. Haleluya. Kami mau ajak kita praktekkan ini. Perlu ada penguasaan diri. Semuanya penting. Semuanya penting. Tapi kita harus tahu mana yang paling penting dari yang terpenting itu. Kalau engkau tahu
Kalau dalam hidupmu ada yang terpenting, tapi yang kau kerjakan yang kurang penting, ya, engkau tidak akan pernah mencapai yang terpenting itu. Tempatkanlah sesuatu yang terpenting pada tempat yang penting. Maka hal itu akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena itu, ayo perlu ada penguasaan diri tegas. Semua hal yang merongrong waktumu, yang membuat kau tidak fokus, tegas. Ada harga yang harus kita bayar. Kalau ini yang kita lakukan, kekristenan kita berbeda. Hari lepas hari, saudara dan saya akan mengalami kasih-Nya. Hari lepas hari, saudara dan saya akan merasakan tuntunannya. Hari lepas hari, saudara dan saya akan masuk kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih. Karena orang benar akan hidup oleh imannya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, fokus yang diperlukan buat diri kita. Kita perlu mengupgrade diri kita senantiasa. Mari kita buka 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Saya termasuk yang suka ayat ini. Ya, ayat yang kelima. Kami akan membacakannya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan seterusnya. Tambahkanlah. Upgrade. Kita harus jadi Kristen yang dinamis. Upgrade. Bagian kita maksimalkan. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Sekolah boleh berhenti, tapi belajar tidak boleh berhenti. Upgrade terus, supaya kita up to date. Akhirnya Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kalau saudara dan saya berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengupgrade diri kita, kita akan mentok. Kalau mentok, dua hal terjadi. Kita tertinggal, yang kedua, kita ditinggal. Kalau itu terjadi, itu bukan nasibmu, tapi itu pilihan. Jelas, kalau kita berhenti mengupgrade diri kita, mentok. Kalau mentok, kita akan ditinggal. Ya, kami mau katakan, kita akan tertinggal. Oleh karena itu, ayo mulailah. Praktekkan kebenaran ini, lengkapi dirimu. Lengkapi dirimu, lengkapi dirimu. Orang Inggris bilang tidak ada usia untuk belajar. Kelemahan kita, termasuk hamba-hamba Tuhan, kita cepat puas. Cepat puas. Kita cepat terlena. Haleluya, kita cepat terlena. Padahal Tuhan mau kita bisa maksimal. Saya ingat sekali, satu kali saya daki Gunung Sinai. Ya, waktu mulai lelah, ada orang Jepang bilang, tidak usah sampai ke atas, dia katakan. Karena di atas juga sama saja seperti di sini. Terus teman saya itu bilang, dengar tuh, dia katakan, di atas juga sama saja seperti kita lihat pemandangannya di sini. Saya jawab dia, itu pilihanmu. Kalau kamu mau di sini, di sinilah. Saya mau ke atas, karena ini bukan puncaknya. Puncak itu di atas. Ya, ada aja hal yang menggoda. Ada aja. Mungkin betul. Ya, pemandangannya sama, tapi yang kita sedang injak itu bukan puncaknya, itu bukan puncaknya. Di puncaknya itu ada kapel, dan kita belum lihat itu. Pemandangannya mungkin iya betul. Jadi kami mau katakan hati-hati. Jadi kita mesti mau mengupgrade diri kita. Upgrade lah. Sehingga saudara dan saya jadi
bertumbuh sehingga saudara dan saya bisa maksimal, saudara dan saya akhirnya jadi dewasa. Kalau ini yang kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Tahukah kita, yang Tuhan rancangkan buat kita, life without limit. Hidup itu tidak ada batasnya. Tapi seringkali jadi terbatas. Ya, kenapa kita terbatas? Karena pikiran kita. Kita kunci pikiran kita. Belum apa-apa kita berkata nggak bisa. Saya nggak bisa. Waktu engkau katakan 7 kali sehari tidak bisa, ngelok semua kekunci dalam pikiran kita. Sekarang buka itu dalam nama Yesus. Kalau itu kita kerjakan bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Fokus. Tuhan Yesus fokus, Paulus fokus. Gereja perlu fokus, orang percaya perlu fokus. Sehingga saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan dengan maksimal. Ada 4 cara kalau kita ingin fokus. Pertama, tetapkan tujuanmu. Yang menetapkan tujuan bukan Tuhan, tapi kita. Tapi firman Tuhan yang berfungsi untuk menuntun, mengajar kita. Yang kedua, tekunlah. Yang ketiga, kuasai diri, penguasaan diri penting. Dan yang terakhir, yang keempat, mari kita mengupgrade diri kita. Kalau ini kita lakukan, saudara dan saya akan maksimal. Dan akhirnya, Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya semua kita diberkati. Ingat, kita perlu fokus. Kita masih punya waktu sedikit. Kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau tantang kita, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dengan senang hati. Kami mau mendoakan saudara, asalkan saudara melakukannya dengan baik. Kami percaya janji Tuhan menjadi milik kita. Yang kedua, kami mau tantang kita, nanti kami mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mendengarkan firman-Mu. Saya menerima firman-Mu. Saya mau bertobat. Saya sadar saya orang berdosa yang layak untuk dihukum karena pelanggaran yang saya lakukan. Ampunilah saya ya Tuhan. Malam ini dengan sadar saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan cara hidup saya yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyakiti akan hati Tuhan. Terimalah saya ya Tuhan. Saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit, angkat tanganmu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini, malam mujizat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya atas tubuh mereka yang sakit.
Kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami, dan kami percaya tubuh kami bait Allah rumah Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus sudah bayar kami lunas, dan Tuhan katakan oleh bilu-bilunya kami sudah disembuhkan. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah, enyahlah engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Yang berikutnya, kalau engkau punya beban, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Kalau ini jadi pergumulanmu, engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat di rumah, di kantor, ya mungkin kau sedang sakit, ayo bawa semua pada Tuhan. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau ratakan gunung Tuhan, kau timbun lembah. Semua beban-beban yang bukan dari Tuhan, aku mengorakkannya. Aku berdoa jalan buntu Tuhan buka jadi pintu gerbang. Ada mujizat. Terimalah pertolongan Tuhan. Tuhan angkat bebanmu, Tuhan angkat persoalanmu, Tuhan angkat semua awan gelap dari hidupmu. Langit tembaga berlalulah, terang Tuhan bercahaya. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Mata air yang baru Tuhan buka kembali dalam hidupmu. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu dalam nama Yesus. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan negeri ini kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi negeri kami. Kami berdoa pulihkan ekonomi keamanannya. Kami berdoa untuk Papua, berdamailah, damailah Papua. Kami berdoa diberkatilah oleh Tuhan. Kami minta kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, supaya yang kena virus corona semakin sedikit, bahkan tidak ada, yang sembuh semakin banyak. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan ini, iman kami, permohonan kami. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Biar Tuhan lindungi dari gempa bumi, malapetaka, tsunami. Kami berdoa biar Tuhan mengaruniakan keselamatan buat Indonesia, buat kota kami Jakarta. Kami berdoa buat Panorama MGK, Tuhan memberkatinya. Naik bukan turun. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Di LP, di rumah sakit, di jalan. Tuhan, kami berdoa limpahkan rahmat anugerah-Mu buat mereka. Biar ada iman, pengharapan, dan kasih. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.